Oke, pintar. Praktisnya kita memulai itu pada 2016 ya, atau akhir 2015. Mulai 2015 kita sudah, kalau konsepnya sendiri sudah sejak 2014. Lalu kemudian kita bisa memulai dalam katakanlah terjun ke lapangan yang sebenarnya itu di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban tahun 2015. Kita melihat bahwa masyarakat marginal atau yang kita namakan marginal di sini adalah mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, secara pendidikan, dan juga belum banyak tersentuh dengan dakwah. Saya tuh belum pernah berpikir gitu, kalau ternyata di Jakarta yang kelihatannya banyak gedung-gedung besar itu ternyata ada masyarakat-masyarakat yang memang dia marginal gitu, miskin harta, miskin ilmu, dan miskin akidah. Pada saat itu saya melihat kondisi yang subhanallah kayaknya sangat mengagetkan saya. Di tumpukan-tumpukan sampah ada rumah gitu, dan mereka ada rasa semangat untuk mengaji. Saya bertanya kepada teman-teman yang memang sudah lama terjun di situ. Mereka bilang nggak mudah ngajak mereka ngaji karena mereka itu sibuk dengan mencari uang gitu. Jadi mereka nggak berpikir untuk belajar agama. Ya, huruf yang paling terakhir. Apa? Saya jadinya ngaji tiap Sabtu sama Minggu. Yang ngajarin saya ngaji namanya Kak Abdul. Saya ngaji di sini, membaca, menulis, menghitung-hitungan. Saya mengaji untuk doain mama saya semoga selamat dunia akhirat. Sekarang siapa yang bisa ganti huruf Ho? Saya. Oke. Ini. Tadi gimana? Bima duduk pintar, itu lagi. Dalam mengajak orang kepada kebaikan itu kita nggak bisa memaksa gitu. Saya melihat sendiri dari teman-teman saya itu, mereka dengan sabarnya mengetuk satu pintu rumah per pintu-pintu, ayo ngaji, ayo ngaji. Dari sekian pintu rumah yang kita ketuk, hanya beberapa yang datang. Adapun tujuan saya masuk ke lingkungan marginal ini setidaknya ingin membantu sedikit di bidang agama dan ekonominya. Dibilangin ya Bu ya. Ini semakin hari kan semakin berkembang. Dan mereka adalah bagian dari umat ini. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang tentunya punya hak dan punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan sentuhan dakwah. Karena selama ini banyak orang berpikir, banyak orang yang hanya mengarahkan dakwah tersebut kepada kalangan yang ya sudah boleh dibilang mapan. Maka belum banyak yang bergerak untuk memfasilitasi dakwah kepada kaum marginal ini dengan berbagai macam alasan tentunya yang bisa kita pahami bersama. Maka kami merasa tergerak untuk membuat satu langkah dan terobosan supaya itu juga sebagai bagian dari sumbangsih kita dalam gerakan dakwah ini. Jadi kita memulai dan kita melakukan apa yang kita bisa.
maka kami merasa tergerak untuk membuat satu langkah dan terobosan supaya itu juga sebagai bagian dari sumbangsih kita dalam gerakan dakwah ini. Jadi kita memulai dan kita melakukan apa yang kita bisa, sehingga dan kita berharap itu semua bermanfaat untuk umat dan masyarakat secara umum. Maka yang diajarkan pun juga sangat mendasar sekali, yaitu dari membaca Al-Quran, pengajaran sholat, barulah kemudian masuk pada pokoknya serba dasar sebagaimana orang yang benar-benar nol, seakan-akan itu orang yang baru masuk Islam begitu. Kita adain ngaji setiap hari Ahad sore pada asar, ya kita ajar ngaji, kita ajar sholat, ya supaya mereka tetap terbentuk lah gitu budaya-budaya Islami dan nilai Islam dalam jiwa mereka. Ini yang sedang berjalan. Nanti kita kembali. Harapannya nanti adalah BIK ini menjadi komunitas orang-orang yang mau belajar dan mau mengajar. Banyak hal yang kita tidak dapatkan di ruang kelas, yaitu terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan lah yang akan mendidik orang untuk menjadi orang yang sebenarnya. Karena teori-teori di kelas itu begitu mudah untuk diucapkan, tapi akan berubah ketika kita berada di lapangan. Ustadz mewajibkan para santrinya untuk ikut aktif di dalam dakwah marginal ini. Karena Ustadz nggak mau apa yang diajarkan Ustadz itu hanya sampai kepada santrinya, namun nggak sampai ke khalayak ramai. Tugas utama kita adalah berdakwah. Artinya tujuan utamanya ya bagaimana masyarakat marginal ini tidak jauh dari agama. Jadi kita berusaha membangun mental keimanan. Jadi biarpun miskin tapi mereka tetap dekat pada agama. Sehingga keimanan itulah yang akan menjadi pedoman hidup mereka untuk menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Ya, jadi orang kalau sudah miskin tapi tidak punya iman, nah ini akan sangat berbahaya sekali. Maka kita berusaha untuk mengisi keimanan ini, karena kita yakin juga bahwa dengan keimanan yang teguh pada Allah Ta'ala, maka segala ujian hidup itu akan bisa dijalani dengan baik dan teratur. Alhamdulillah aturan ibu nggak ngerti jadi ngerti. Ya bukan ibu mengharapkan karena sembako ya, cuman memang benar ibu pengen bisa benar-benar ngerti Iqra gitu. Kan namanya ibu kan udah usia begini paling dengerin ngaji nguping ya, namanya huruf satu persatu ya ibu nggak ngerti. Kalau dari Iqra kan ibu jadi bisa tahu yang mana yang A, yang mana yang B. Itu sih alhamdulillah. Kita ngaji itu kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang kita lari nih ke stasiun. Setelah ngaji saya bisa membaca Iqra sama baca doa. Waktu saya mengaku dan berwakil, lalu sekarang akan rajin ngaji terus dan sholat. Harapan saya untuk dakwah marginal ya nggak ada lagi dakwah marginal, karena kalau kita mengharapkan dakwah marginal ya sama aja kita mengharapkan mereka itu miskin terus, mereka itu menjadi anak jalanan dan pengamen terus. Nah, mau saya atau harapan saya ya tidak ada lagi dakwah marginal.